Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridle chapter 668. Maka dari itu, Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya, kita diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah menemui Niating untuk menanyakan sesuatu kepada Niating, yakni keluarga dari Jiang Suye. Tak lama setelah itu, Niating pun berpikir bahwasanya Lusu ini akan mengacau. Tapi di sini pikiran Niating kemudian diluruskan. Ia kemudian mengambil berkas dan memberikannya kepada Lusu. Tampak di sini Lusu pun membaca profil dari Kaisar Surga ke-9 atau Kaisar Surga ke-5 di bawah Lusu tersebut. Di sini nampak Lusu pun kemudian membaca profil tersebut. Patriark keluarga Jiang Yuhe juga merupakan anggota kelima dari jaringan surgawi atau Raja Surgawi kelima. Nampaknya yang pertama akan Mimin sampaikan. Yang pertama adalah Niating, kedua adalah siswa Enjin, yang ketiga adalah kakek Cheng Baili, yang keempat adalah kepala sekolah Li, dan yang kelima adalah ini, yakni Jiang Yuki. Yang keenam dan yang ketujuh yakni Feng. Yang ketujuh juga namanya Feng. Yang kedelapan Mimin juga tidak tahu, bahkan Lusu tidak tahu siapa Raja Surgawi ke-8. Dan yang ke-9 adalah Lusu. Yang ke-10 adalah Nalan Kui, dan kemudian yang ke-11 adalah si Yoyo. Tak lama setelah itu, Lusu pun nampak membaca profil dari orang tersebut. Nampaknya di sini Lusu mengetahui bahwasanya mungkin anggota dari keluarga Jiang Suye ini adalah anggota biasa. Mungkin orang besar, tapi tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Lusu. Tak lama setelah membaca profil tersebut, di sini nampaknya Niating kemudian ragu kepada Lusu. Lantas ia pun menceritakan profil terkait dengan Jiang Yuki tersebut. Keluarga Jiang telah memberikan kontribusi besar pada jaringan langit dan bumi, dan jumlah orang yang berpartisipasi dalam beberapa pertempuran sangatlah besar, dan keluarga Jiang selalu menempatkan diri mereka di mata publik. Maka dari itu, mereka itu cukup bagus. Ucap dari Niating mengatakan itu kepada Lusu. Tapi di sini Lusu pun kemudian fokus untuk membaca berkas-berkas tersebut. Nampaknya di sini Niating demi meyakinkan Lusu bahwasanya anggota dari keluarga Jiang itu sangat baik. Sehingga Niating pun berpikir bahwasanya Lusu tidak akan pernah mengacau kepada keluarga Jiang. Terlebih di sini keluarga Jiang adalah salah satu dari Kaisar Surga kelima. Maka dari itu setelah mendengarkan ocehan dari Niating, di sini Lusu pun menatap buku tersebut dan berkata, "Oh, rupanya begitu." Ucap Lusu mengatakan itu sambil melihat-lihat berkas tersebut. Tak lama setelah membaca cukup lama, di sini nampaknya Lusu kemudian berpikir sesuatu terkait dengan Jiang Suye. Tapi nampaknya Niating pun berpikir lain kepada Lusu. Ia pun tampak menatap Lusu dengan tatapan yang tajam. Sepertinya tidak percaya apa yang akan dilakukan Lusu kepada keluarga Jiang Suye tersebut. Bahkan Niating tak mengatakan sepatah kata pun, sehingga di sini membuat Lusu pun berpikir yang aneh-aneh. Lantas ia pun berkata kepada Niating, "Hei, apa penampilanku sangat berantakan?" "Aku terlihat seperti orang yang berantakan," ucap dari Lusu kepada Niating. Nampaknya di sini Lusu pun menjelaskan bahwasanya dia bukan seseorang yang kelihatannya cukup berantakan. Maka dari itu Niating tidak usah khawatir untuk keselamatan dari keluarga Jiang Suye tersebut. Setelah mendengarkan perkataan dari Lusu, nampaknya di sini Niating kemudian memikirkan sesuatu lagi terkait dengan keluarga Jiang Suye. Karena Niating tidak percaya dengan Lusu, lantas di sini Niating pun berkata lagi kepada Lusu, "Kamu adalah," ucapnya mengatakan itu sambil kemudian berhenti mengucapkan lagi. Tak lama setelah itu, Lusu pun menyela dan berkata, "Hei, jangan khawatir, saya hanya ingin tahu yang sebenarnya dan saya tidak akan mempermalukan keluarga Jiang," ucap dari Lusu kepada Niating. Padahal di sini sebenarnya Niating pun ingin tahu maksud apa tujuan dari Lusu untuk menemui dan ingin tahu informasi dari keluarga Jiang. Tapi di sini nampaknya Niating pun berpikir bahwasanya dia tidak harus tahu apa yang harus dikatakan oleh Lusu. Maka dari itu di sini Niating tak tanya apa yang akan dilakukan oleh Lusu, dan dia akan percaya kepada Lusu jika dia tidak akan pernah mengacau. Karena di sini dia adalah Kaisar Surga ke-9 atau Raja Surgawi ke-9, maka dari itu dia harus bersikap profesional. Tak lama setelah itu, Lusu pun nampak berkata lagi kepada Niating, "Setelah saya selesai berbicara dengan keluarga Jiang, saya akan pergi ke Eropa dan Amerika Utara." Ucap Lusu mengatakan itu.
karena di sini Lu Su ingin membalas sesuatu kepada Amerika Utara dan Eropa. Tak lama setelah itu Lu Su pun berkata, tak satu pun dari orang-orang Kudus atau Sain dan Francisco yang harus dibunuh dalam hidup ini dapat dibiarkan hidup. Ucap Lu Su mengatakan itu. Sebenarnya Sain dan Francisco sudah seharusnya menjadi targetan Lu Su dan dia akan dihabisi oleh Lu Su. Maka dari itu, dia pun setelah akan ke rumah Jiang Zuoye, maka mereka akan pergi ke Eropa dan juga Amerika Utara untuk menghadapi Francisco dan Sain. Tak lama setelah mendengarkan bahwasanya Lu Su akan pergi ke sana, di sini Niating pun menyela perkataan dari Lu Su dan berkata, "Hei, aku membunuh dua orang ini. Sejak lama, hanya saja Anda baru saja kembali dan saya jadi tidak memberikan informasi kepada Anda dan Anda tidak mencari tahu yang sebenarnya. Jadi saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda." Ucap Niating berkata kepada Lu Su bahwasanya Sain dan Francisco sudah dihajar oleh Niating dan dibunuh seperti biasanya. Maka dari itu sebenarnya di sini Lu Su pun tercengang melihat adegan yang diperagakan oleh Niating. Niating seperti yang biasanya dia selalu membunuh di dalam kegelapan. Dia seperti monster dan seperti pembunuh yang siap untuk menghajar lawan-lawannya. Tak lama setelah mendengarkan perkataan bahwasanya Sain dan Francisco sudah dihajar oleh Niating, di sini Lu Su pun lantas berkata kepada Niating, "Jadi apa yang terjadi dengan Orde Phoenix atau jaringan Phoenix tersebut?" Ucap Lu Su mengatakan itu ingin tahu organisasi Phoenix tersebut setelah Francisco dan Sain kemudian dihabisi oleh Niating. Tak lama setelah mendengarkan pertanyaan dari Lu Su, di sini kemudian Niating pun menjelaskan sesuatu kepada Lu Su terkait dengan organisasi Phoenix tersebut. Setelah Niating membunuh Francisco dan Sain, nampaknya di sini dia kemudian tidak menghajar organisasi tersebut. Lantas Niating pun berkata, membunuh satu orang tidak membubarkan seluruh organisasi. Ucap Niating mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya di sini meskipun Sain dan Francisco telah terbunuh, tapi di sini nampaknya organisasi tersebut kemudian terus berkembang dan mereka memiliki orang-orang unggulan bahkan mencapai peringkat pertama. Ucap Niating berkata kepada Lu Su. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Niating pun berkata lagi sambil bercerita soal organisasi tersebut. Baru-baru ini proses pemulihan spiritual telah diintensifkan dan sipir bernama Codemaster A-Level lainnya telah dipromosikan di sana. Ucap Niating mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya basis kultivasi mereka pun tumbuh dengan baik meskipun Francisco dan Sain kemudian dihajar oleh Niating. Maka dari itu, meskipun mereka kemudian tumbuh menjadi organisasi yang cukup besar, maka dari itu tidak seharusnya Niating kemudian menghajar mereka semua. Apalagi di sini mereka pun kelihatan tertib ketika mereka melihat jaringan surgawi dan tak mengatasi jaringan surgawi atau malah ingin bertarung melawan jaringan surgawi. Tak lama setelah itu, di sini Niating pun lantas berkata lagi kepada Lu Su, "Namun, organisasi Phoenix sudah jauh lebih jujur. Jadi kami tidak perlu mengambil tindakan lebih lanjut. Bagaimanapun, mereka masih sangat baik." Ucap Niating mengatakan itu sambil memuji organisasi Phoenix tersebut. Nampaknya di sini Niating pun tak masalah jika organisasi itu kemudian berkembang cukup besar. Maka dari itu mereka pun akan membiarkannya dan terlebih mereka pun berkata jujur dan tidak seperti yang dulu-dulu. Setelah mendengarkan perkataan tersebut, di sini nampaknya Lu Su pun paham dan dia pun berkata kepada Niating, Ya, itu benar dan itu mungkin bagus." Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Niating. Nampaknya penjelasan tersebut pun menyadarkan Lu Su bahwasanya tak semuanya itu kemudian bernasib buruk. Setelah beberapa saat kemudian, di sini nampaknya Lu Su pun panik setelah ada notifikasi emosi negatif dari Zhang Weiyu, Komandan Liu dan juga orang-orang yang lainnya. Ia menyadari bahwasanya nilai emosi negatif sekali ini cukup banyak. Wah, bagaimana ini? Nilai emosi negatif pun muncul dari Zhang Weiyu, kemudian muncul dari Komandan Liu dan juga orang-orang yang lain dari tentara Wei. Menyadari bahwasanya kali ini ada yang aneh, Lu Su pun memikirkan sesuatu yang gawat. Apakah di sini mungkin Bai pun telah mengatakan sesuatu kepada tentara Wei sampai-sampai di sini Komandan Liu dan juga Zhang Weiyu kemudian marah besar kepada dirinya sampai-sampai dia harus mengeluarkan emosi negatif yang cukup banyak.
Tak lama setelah itu, nampaknya di sini kemudian Lusu pun bergegas untuk pergi meninggalkan Nieting dan untuk pergi ke kelas. Beberapa saat kemudian di sini nampaknya Lusu pun sudah berjalan dan berlari cukup kencang sehingga dia sudah sampai di depan kelas. Ia pun lantas berkata sambil ngepot, situasinya tidak baik, ucap dari Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Tak lama setelah itu, Lusu pun bergegas untuk pergi ke dalam kelas dan ingin menanyakan sesuatu kepada Bai, yakni guru magang yang ditunjuk oleh Nieting untuk mengajari tentara Wei. Tak lama setelah sampai di tempat tersebut, kini diperlihatkan bahwasanya Komandan Liu dan juga Paman Zhang kelihatannya cukup marah berkat sesuatu yang disampaikan oleh Bai tersebut. Tak lama setelah itu, Lusu pun nampaknya panik ketika melihat Komandan Liu seperti itu. Apa mungkin ini berkaitan dengan Kaisar Surga atau mungkin Raja Dewa yang lama? Nampaknya di sini mereka pun ketika mendengar sesuatu dari Bai, mereka pun kelihatan marah, tidak sesuai ekspektasi mereka. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu pun bertanya kepada Bai apa yang kemudian dia lakukan dan apa yang membuat Paman Zhang dan juga Komandan Liu sedikit marah kepada dirinya. Lantas ia pun berteriak sampai-sampai di sini Bai pun tercengang mendengar perkataan dari Lusu. Hei, apa yang telah terjadi? Ucap Lusu mengatakan itu kepada Bai. Lantas Lusu pun berkata lagi, apa yang Anda katakan kepada mereka semua? Ucap Lusu mengatakan itu kepada Bai. Setelah mendengarkan perkataan Lusu, di sini nampaknya Bai pun menjelaskan sesuatu kepada Lusu dan kemudian menjelaskan juga kepada mereka semua. Dia menjelaskan bahwasanya sesuatu yang aneh, yakni ia menjelaskan bahwasanya ini tentang sejarah dinasti Tang, kemakmuran budidaya atau budaya dan kemunculan puisi dan lagu yang terus-menerus. Ucap dari Bai kepada Lusu. Nampaknya ini adalah saat-saat di mana Lusu akan dihajar oleh tentara Wei karena dia sebenarnya telah melarang Bai untuk menceritakan sesuatu. Lantas kemudian Bai pun berkata kepada Lusu, ini tentang sejarah dinasti Tang, kemakmuran budaya dan kemunculan puisi dan lagu yang terus-menerus. Ucapnya mengatakan itu, sehingga di sini Lusu kemudian kesal kepada guru magang tersebut dan berkata, hei, bukankah saya menekankan bahwa hal-hal ini tidak boleh dikatakan? Ucap Lusu mengatakan itu kepada Bai. Tapi di sini kemungkinan Bai lupa dengan apa yang dikatakan Lusu. Maka dari itu sejarah pun telah disampaikan kepada tentara Wei lewat Bai. Setelah mendengarkan perkataan dari Bai, di sini nampaknya Zhang Weiyu pun terus kemudian marah bersama dengan Komandan Liu dan tentara Wei yang lain. Ia menyadari bahwasanya di sini Paman Zhang pun ngambek dan tidak mau berkata apapun. Tak lama setelah itu, Lusu pun menunggu bersama dengan Bai. Dan kemudian di sini Paman Zhang pun berkata, begitulah adanya, tak heran, ucap dari Paman Zhang berkata kepada Lusu. Padahal di sini Lusu kemudian ingin menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Kenapa di sini? Paman Zhang sudah mengetahui berkat apa yang dikatakan oleh Bai tersebut. Padahal di sini Lusu juga sudah menekankan bahwasanya Bai tidak akan menceritakan soal sejarah. Tapi kenapa di sini Bai pun menceritakan hal tersebut? Sampai-sampai di sini membuat Lusu pun bingung dan Bai juga bingung. Mereka kelihatan bingung secara bersama-sama dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun juga tak mengatakan sepatah kata pun selama 2 detik. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun berpikir sesuatu dan menunjuk sesuatu kepada Paman Zhang. Ia pun lantas berkata, pernahkah Anda berpikir bahwa Raja Dewa Tua itu mungkin bukan plagiarisme? Ucap Lusu mengatakan kepada Paman Zhang. Yang menyampaikan bahwasanya mungkin saja Raja Dewa yang lama itu adalah bukan orang yang kemudian mengambil dan menyomot sesuatu kemudian diberikan lewat puisi. Tapi di sini Lusu lebih menjelaskan bahwasanya dia hanyalah membawa puisi tersebut dan dibawanya ke Lusu. Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Paman Zhang. Padahal di sini mereka semua pun berpikir bahwasanya Raja Dewa yang lama itu selalu membuat puisi. Kenapa di sini kenyataannya bukan seperti itu? Raja Dewa yang lama kemudian membawa puisi itu dari bumi atau bersifat itu mungkin menyalin dari bumi. Setelah pikirannya teguh terhadap Raja Dewa yang lama di sini,
Pikiran mereka pun runtuh, seakan tidak percaya kepada Raja Dewa yang lama. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan bagaimana mungkin Raja Dewa yang lama itu menyalin puisi-puisi dari bumi? Tak lama setelah memikirkan hal tersebut, di sini nampaknya mereka pun bingung dan tidak mau berkata apapun kepada Luso. Bahkan mereka pun ngambek. Bahkan mereka di sini kelihatannya pusing dan tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Luso dan juga Bae. Tak lama setelah itu, di sini Paman Zhang pun tertunduk bersama dengan Komandan Liu dan berkata kepada Luso, "Hei Yang Mulia, kami ingin diam," ucap dari Paman Zhang dan juga Komandan Liu mengatakan itu kepada Luso. Di sini Luso pun tidak bisa berkata apapun. Kelihatannya mereka berdua pun sangat marah kepada Luso. Dan mungkinkah ini akan menjadi baku hantam antara Komandan Liu, Paman Zhang dan juga Luso? Setelah Luso tidak menceritakan hal yang sebenarnya, kenapa Bai di sini malah menceritakannya kepada mereka? Setelah hal tersebut, di sini mereka pun memikirkan bahwasanya mungkin ini adalah alasan kenapa Luso tidak akan memberikan kelas budaya yang lebih banyak atau menerangkan atau memberikan buku-buku kepada mereka untuk dibaca. Mungkin karena memang di sini mereka tidak boleh tahu apa yang telah dilakukan oleh Raja Dewa yang lama. Tak lama setelah itu, Luso pun ingin berpamitan dan seolah takut kepada mereka berdua. Jika mereka kemudian baku hantam bersama Luso, maka di sini Luso tidak akan mampu untuk menghadapi mereka. Luso kemudian berlari dan berkata, aku yakin kamu masih sangat kuat, tidak ada yang tidak bisa kamu atasi," ucap dari Luso mengatakan itu kepada Paman Zhang. Lantas ia pun kemudian berkata lagi, "Aku punya sesuatu untuk dilakukan dan aku akan pergi dulu ya," ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu di sini Luso pun berlari meninggalkan mereka semua dan pergi ke tempat lain di mana dia akan pergi, yakni ke rumah Jiang Zuoye. Setelah adegan tersebut, nampaknya di sini Luso pun kemudian bergegas untuk pergi ke suatu tempat di mana dia akan pergi ke rumah salah satu temannya, yakni Jiang Zuoye. Setelah beberapa saat, di sini Luso pun sudah sampai di halaman depan rumah dari kediaman Jiang Zuoye. Nampaknya rumah ini cukup besar dan kemudian Luso berusaha untuk masuk ke dalam. Apakah mungkin ada orang di dalam? Tak lama setelah itu, Luso pun menghampiri pintu gerbang tersebut dan berusaha untuk mengetuk pintunya. Tapi kenapa tidak ada seseorang pun yang kemudian mengatakan sesuatu? Tak lama setelah itu, Luso pun mengetuk pintunya lagi dan dek 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 dek. "Apakah ada orang di dalam?" ucapnya mengatakan itu. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Luso kemudian mengetuk dan kemudian ada seseorang yang kemudian akan keluar dari sana. Beberapa saat kemudian ada bibi yang keluar melihat anak muda yang ada di depan dari gerbang rumah tersebut. Ia pun menatap Luso dengan sangat keheranan dan dia berkata, "Hei, siapa yang kamu cari, anak muda?" ucapnya mengatakan itu kepada Luso. Nampaknya mereka pun tak saling kenal, maka dari itu di sini bibi tersebut mengatakan bahwasanya, "Apa yang kamu cari, anak muda?" ucapnya mengatakan itu kepada Luso. Tak lama setelah itu, di sini Luso dengan sopan santun kemudian mengatakan sesuatu jika dia akan ingin bertemu kepada keluarga Jiang. Di sini Luso pun menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum kepada nenek tersebut atau bibi tersebut, "Hei, halo, apakah Jiang Yuki ada di sana? Nama saya adalah Luso dan saya di sini untuk mencarinya," ucapnya mengatakan itu kepada sang bibi. Setelah mendengarkan perkataan dari Luso, di sini sang bibi pun berkata sesuatu kepada Luso. "Aku akan memberitahumu nanti," ucapnya mengatakan itu. Dia pun kemudian pergi ke dalam dan ingin mengatakan sesuatu kepada keluarga Jiang. Apakah di sini Luso pun diterima di keluarganya? Tak lama setelah itu, sang bibi pun masuk ke dalam. Dan beberapa saat kemudian, di sini nampaknya Luso pun diterima jika dia akan bertemu dengan Jiang Yuki. Setelah beberapa saat Luso kemudian menunggu di depan gerbang milik dari keluarga Jiang. Di sini nampaknya Luso pun terus memikirkan sesuatu. Apakah benar Jiang Zuoye pun berasal dari sini? Atau mungkin berasal dari tempat lain yang berbeda? Apakah Jiang Zuoye itu memiliki informasi yang bisa dia korek? Setelah beberapa saat kemudian, sang bibi pun kembali dan berkata kepada Luso, "Hei tuan,
Tuan Jiang mengundang Anda untuk masuk, ucap dari sang bibi itu mengatakan kepada Lu Su. Lantas di sini Lu Su kemudian datang ke gerbang tersebut dan kemudian diajak oleh sang bibi itu pergi ke dalam rumah. Nampaknya di sini sang bibi pun kelihatannya cukup ramah ketika berhadapan dengan Lu Su, dan Lu Su pun juga begitu kepada sang bibi. Karena di sini Lu Su pun akan bertamu tidak pas jika dia akan mengacau. Tak lama setelah itu Lu Su pun masuk ke dalam rumah. Dan kemudian Jiang Yuhe turun dari lantai atas. Setapak demi setapak, Jiang Yuhe kemudian menemui Lu Su dan berkata dengan nada yang cukup ramah. Dia pun tersenyum menatap Lu Su dan sudah mengetahui bahwasanya dia adalah Raja Surgawi ke-9. Hei, halo Lu Su, saya Jiang Yuhi, ucapnya mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya di sini Jiang Yuhi kelihatan ramah dengan Lu Su, dan Lu Su juga akan begitu kepada Jiang Souye. Tapi di sini Lu Su pun sebelumnya memikirkan sesuatu bahwasanya dia pernah bertemu dengan Jiang Souye ini. Tapi di sini Lu Su pun memikirkan di mana dia pernah bertemu. Tak lama setelah Jiang Yuhi menatapnya, di sini Lu Su pun lantas berkata sesuatu kepada Jiang Yuhi. Hei, ya. Tak lama setelah itu, di sini Jiang Yuhi pun lantas berkata lagi, Anda pasti datang ke sini untuk yang itu, bukan? Ucapnya mengatakan itu. Seolah-olah di sini Jiang Yuhi sudah mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Lu Su. Bahkan di sini, Lu Su pun tak ambil pusing. Ia pun akan to the point untuk mencari informasi dari Jiang Yuhi tersebut, bahwasanya siapa sebenarnya Jiang Souye tersebut. Tak lama setelah itu, Lu Su pun lantas berkata kepada Jiang Souye dengan perkataan yang mantap. Baik, sekarang setelah Anda mengetahui semuanya, izinkan saya mengatakannya secara langsung. Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Jiang Yuhi. Tak lama setelah itu, Lu Su pun lantas berkata, Hei, apa hubungannya antara Jiang Souye dan keluarga Jiang? Ucapnya mengatakan itu kepada Jiang Yuhi. Nampaknya di sini Lu Su pun ingin mencari informasi secara mendalam terkait dengan Jiang Souye yang berada di Suodhat. Apakah mungkin dia berasal dari sini atau mungkin berasal dari tempat lain? Tak lama setelah itu, di sini Jiang Yuhi pun berkata kepada Lu Su sambil tersenyum. Hehe, dia adalah, ucapnya mengatakan kepada Lu Su. Ia pun tertunduk dan tersenyum. Ia mengatakan bahwasanya dia adalah nenek moyang dari keluarga Jiang. Hei, Jiang Souye adalah nenek moyang dari keluarga Jiang, ucap dari Jiang Yuhi itu kepada Lu Su. Sampai-sampai di sini Lu Su pun kaget mendengar perkataan dari Jiang Yuhi tersebut. Bagaimana mungkin Jiang Souye itu adalah nenek moyang dari keluarga mereka? Setelah mendengarkan perkataan dari Jiang Yuhi, di sini Lu Su pun lantas berkata lagi kepadanya. Hei, tahu itu? Lalu kapan dia pergi ke Luzhou? Ucapnya mengatakan itu kepada Jiang Yuhi. Nampaknya Lu Su pun ingin tahu secara mendalam kapan Jiang Souye kemudian berangkat ke Luzhou. Tapi bagaimana mungkin di sini Jiang Souye seperti itu? Ia pun lantas berkata, tidak heran keluarga Jiang begitu banyak bekerja sama dengan Jiang Souye. Apakah mungkin ini karena Jiang Souye memang benar-benar adalah nenek moyang mereka? Maka di sini sudah dipastikan bahwasanya dulu Jiang Souye memiliki informasi yang banyak. Karena dia mengetahui bahkan dia sebagai nenek moyang. Maka dengan mudah di sini Jiang Souye mendapatkan informasi yang cukup banyak. Setelah Lu Su pun bertanya kepada Jiang Yuhi, di sini nampaknya Jiang Yuhi kemudian menceritakan kapan waktunya Jiang Souye itu pergi ke Luzhou. Tak lama setelah itu, di sini Jiang Souye pun berkata, mungkin lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ucapnya mengatakan itu kepada Lu Su. Lu Su pun tercengang. Bagaimana mungkin Jiang Souye pergi ke sana? Bahkan umurnya lebih banyak dari yang dibayangkan oleh Lu Su. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lu Su pun memikirkan sesuatu tentang Jiang Souye. Bagaimana mungkin umurnya bisa 1000 tahun? Wah, gosret. Jiang Souye itu berusia lebih dari 1000 tahun. Ucapnya bertanya-tanya, apakah mungkin benar Jiang Souye umurnya saat ini lebih dari 1000 tahun? Tak lama setelah memikirkan hal tersebut, di sini Lu Su pun lantas berkata kepada Jiang Yuhi, Hei, kataku dia, bagaimana
kepribadian Anda berbeda dari rekan-rekan Anda. Ucapnya mengatakan itu kepada Jiang Yuhe. Nampaknya di sini Lu Su pun juga ingin tahu apakah mungkin kepribadian Jiang Zuye itu tidak pernah sama dengan keluarga Jiang. Bagaimana mungkin itu bisa? Atau bahkan di sini Jiang Zuye itu bukanlah laki-laki. Tak lama setelah mendengarkan perkataan dari Lu Su, di sini Jiang Yuhe pun berkata lagi kepada Lu Su. Menurut catatan peristiwa dalam keluarga, ucapnya mengatakan itu kepada Lu Su. Tak lama setelah itu, Jiang Yuhe pun berkata lagi kepada Lu Su bahwasanya dulu dia pernah akan menikah. Pada usianya yang saat itu tengah muda, di sini Jiang Zuye pun sudah waktunya untuk menikah. Karena pada saat itu pula Jiang Zuye itu memiliki jenis kelamin perempuan, bukanlah laki-laki. Maka dari itu Jiang Zuye sudah sepatutnya untuk menikah dengan segera. Tahun itu, nenek moyang menunjukkan usia di mana mereka harus menikah. Ucap dari Jiang Yuhe mengatakan itu bahwasanya nenek moyangnya yakni Jiang Zuye seharusnya sudah menikah. Karena sudah waktunya untuk dia menikah. Karena di sini Jiang Zuye adalah perempuan, maka dari itu dia sudah seharusnya dinikahkan. Tapi di sini Jiang Yuhe pun menceritakan bahwasanya ada seseorang kemudian datang untuk mencari murid baru di negerinya. Tak lama setelah itu, Raja Dewa yang lama kemudian datang kembali dan kemudian ingin membawa Jiang Zuye itu sebagai muridnya. Lantas Jiang Yuhe pun berkata, pada akhirnya sebelum Mak Comblang datang, seorang pria datang ke rumah Jiang dan berkata bahwa dia ingin membantu seseorang menerima leluhur tua sebagai murid. Ucapnya mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya di sini Jiang Yuhe pun menceritakan bahwasanya dulu Raja Dewa yang lama kemudian datang untuk mencari murid baru dan akan dijadikan seorang leluhur. Maka dari itu, di sini Jiang Zuye pun ingin kemudian bersama Raja Dewa yang lama tersebut. Tapi di sini keluarganya pun menentang pada saat itu bahwasanya dia pun akan segera menikah. Tapi kenapa dia pun kemudian memutuskan untuk tidak menikah? Tak lama setelah mendengarkan perkataan tersebut, di sini Lu Su pun bingung. Mimin juga bingung kenapa dia laki-laki dan kenapa dia perempuan. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su pun pusing dan berkata kepada Jiang Yuhe, "Tidak, Anda tunggu sebentar, bagaimana berbicara lebih banyak?" Ucapnya mengatakan itu. Karena di sini Lu Su pun pusing mendengar perkataan dari cerita Jiang Yuhe. Di sini Lu Su pun memikirkan sesuatu secara matang-matang dan sedikit-sedikit agar dia bisa mencerna omongan dari Jiang Yuhe tersebut. Tak lama setelah itu, setelah memikirkan beberapa saat, di sini Lu Su pun lantas berkata, "Hei, apa itu usia pernikahan?" Ucap Lu Su mengatakan itu sambil berpikir sesuatu. Jadi kakak laki-laki Jiang Zuye sebenarnya adalah kakak perempuan. Ucap Lu Su mengatakan itu dalam hatinya. Ia pun tidak tahu apa itu usia perempuan atau usia pernikahan dan tidak tahu kalau saja Jiang Zuye itu adalah perempuan. Bagaimana? Pada saat itu dia menyadari bahwasanya Guling Fei kemudian menatap Jiang Zuye dengan tatapan yang sangat tajam. Kemungkinan itu adalah tatapan yang aneh ketika melihat senior SWAT Hat. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Jiang Yuhe pun berkata, "Hei, sebenarnya," ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu, Lu Su pun menyetop lagi pembicaraan dari Jiang Yuhe. Ia pun merasa bingung dan berkata lagi, "Hei, jangan bicara, aku juga ingin diam." Ucapnya mengatakan itu. Namanya di sini Lu Su pun memikirkan sesuatu. Bahkan di sana, Lu Su pun memikirkan bahwasanya dia saat ini tengah pusing. Bagaimana mungkin Jiang Zuye itu adalah laki-laki? Bagaimana mungkin jika dia adalah seorang perempuan? Tak lama setelah Lu Su pun menyetop pembicaraan mereka berdua, di sini lantas Lu Su pun ingin berkata lagi kepada Jiang Yuhe. Tapi tak lama setelah itu, di sini nampaknya Jiang Yuhe pun bertanya-tanya, kenapa Lu Su bisa sampai seperti itu? "Hei, siapa Jing Jing dan mengapa dia menggunakan kata juga?" Ucapnya mengatakan itu, dia pun bingung juga kepada Lu Su. Bagaimana mungkin di sini Lu Su ingin mendengarkan cerita, tapi tidak mau ingin mendengarkan cerita. Maka dari itu, Jiang Yuhe pun merasa juga bingung dengan perkataan dari Lu Su tersebut. Tak lama setelah itu, Lu Su pun berkata kepada Jiang
Yohe, lalu kenapa dia mengisi jenis kelamin laki-laki ketika dia masuk sekolah bersama saya waktu itu? Ucap Lusu mengatakan itu kepada Yohe. Lusu pun mengatakan kenapa waktu itu dia mengisi jenis kelamin laki-laki bukan perempuan. Pada waktu saat dia masuk ke sekolahan. Tak lama setelah mendengarkan perkataan Lusu, di sini Jiang Yuki pun berkata, inilah yang diminta oleh para leluhur. Ucap dari Jiang Yuki berkata kepada Lusu, nampaknya ini adalah sesuatu yang aneh dan mungkin itu adalah sesuatu yang strategis. Maka dari itu mereka pun tidak akan menyampaikan sesuatu secara belak-belakan dan akan secara sembunyi untuk menghindari informasi itu bisa menyebar ke semua orang. Tak lama setelah itu, di sini Jiang Yuki pun menceritakan sesuatu ketika Jiang Suye sudah waktunya untuk menikah. Pada waktu itu, di sini kakek dari Jiang Suye pun mengatakan sesuatu kepada Jiang Suye. Saat itu leluhur tidak mau menikah, tetapi keluarga tidak mengizinkannya. Ucapnya mengatakan itu kepada Lusu, bahwasanya sebelumnya di sini sudah waktunya bahwasanya Jiang Suye akan menikah, tapi keluarganya tahu bahwasanya Jiang Suye pun tidak akan menikah karena dia ini adalah seorang perempuan dan ingin menjadi seorang laki-laki. Setelah itu di sini keluarganya pun marah kepada Jiang Suye dan mengatakan sesuatu kepada mereka. Omong kosong, sebagai seorang wanita Anda masih ingin bergabung dengan tentara dan berperang seperti pria? Tanya dari sang kakek itu kepada Jiang Suye. Nampaknya di sini sang kakek pun menginginkan bahwasanya Jiang Suye itu segera menikah. Karena di sini sudah waktunya ia untuk menikah karena dia bukan seorang anak laki-laki. Dia adalah anak perempuan. Tak lama setelah itu, di sini sang kakek pun berkata lagi, "Hei, mengasuh anak adalah apa yang harus Anda lakukan." Ucap sang kakek mengatakan bahwasanya di sini seharusnya Jiang Suye sudah mengasuh anak dan itu adalah pekerjaannya. Tapi di sini Jiang Suye pun mengatakan sesuatu bahwasanya dia tidak mau jika dia harus menikah. Lantas di sini Jiang Suye pun kemudian menangis. Dan kakek tersebut pun berkata lagi kepada Jiang Suye. Lalu kakek itu berkata lagi bahwasanya dia akan menikahkan Jiang Suye. Tak lama setelah itu Jiang Suye pun kemudian menangis dan berkata kepada sang kakek, dia sebenarnya tidak ingin dilahirkan sebagai seorang perempuan. Hei, jika saya memiliki kesempatan untuk hidup kembali, saya pasti akan menjadi seorang laki-laki. Ucap Jiang Suye mengatakan itu kepada sang kakek. Nampaknya di sini ceritanya cukup asik, di mana Lusu harus mencari informasi terkait dengan apa jenis kelamin yang dimiliki oleh Jiang Suye, dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermicrit Lot chapter yang selanjutnya.